Halo teman-teman, saya Julianto Baharu. Saya akan menyelesaikan tugas kompen saya di matematika di sini. Karena di matematika di sini saya akan menjelaskan tentang web kami dari kelompok 3, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian matematika diskret. Jadi di web kami ini tampilan web kami seperti ini teman-teman ya. Di navbarnya ada home, aturan penjumlahan, aturan perkalian, latihan soal, kalkulator, dan video pembelajaran ya teman-teman. Di sini ada di home-nya, kita bisa klik mulai belajar teman-teman. Kalau kalian klik mulai belajar, dia akan otomatis ke materi ini teman-teman ya. Dia akan ngasih ini 3 tambah 5 8, 3 kali 5 15 gitu kan, dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dan sederhana. Kalau kita scroll ke bawah teman-teman, ini ada apanya, ini yang saya jelasin tadi ya teman-teman, menu-menunya, materinya, latihannya, kalkulatornya, dan videonya. Nah ini tim kami teman-teman ya. Nah itu nggak usah dilihat sih. Oke. Nah kita masuk ke aturan penjumlahan teman-teman. Di sini teman-teman aturan penjumlahan. Oke, aturan penjumlahan, konsep dan penerapan aturan penjumlahan dalam matematika diskret. Nah, kita sebagai user kita diajari aturan penjumlahan. Ini ada pengertiannya teman-teman ya. Aturan penjumlahan dalam matematika diskret adalah prinsip yang menyatakan ya n tambah m sama dengan nm gitu kan. Nah ini di bawahnya teman-teman, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus. Artinya digunakan untuk kejadian yang tidak sekaligus teman-teman, tidak sekaligus terjadi. Nah, ini ada penjelasan lengkapnya. Cabang matematika yang mempelajari cara menghitung kemungkinan. Jadi dalam aturan penjumlahan itu kita menghitung kemungkinan. Kita mempelajari cara menghitung kemungkinannya teman-teman. Jadi kita bawa lagi. Di sini ada prinsip-prinsip dasarnya di aturan penjumlahan. Kalau prinsip dasarnya, jika himpunan A memiliki n elemen dan himpunan B memiliki n, maka total cara memilih satu elemen dari A atau B adalah m plus n. Jadi harus berbeda elemennya teman-teman, tidak boleh sama. Itu prinsipnya. Syarat penggunaan, ini ada syarat-syarat penggunaannya, harus saling eksklusif, tidak boleh lebih dari satu, dan seterusnya teman-teman. Ini ada contohnya, contoh formalnya teman-teman. Terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di aturan penjumlahan ini kita bisa menerapkan kehidupan kita dalam sehari-hari gitu. Nah, kita bisa seperti memilih rute transportasi gitu kan. Kalau kita memilih rute transportasi, kita hanya bisa memilih satu jenis kendaraan gitu. Ada kereta, ada mobil, ada bus, pilih salah satu. Pilih salah satu. Kalau ditanya total transportasi yang harus kita pilih, dari itu kita pilih berapa itu teman-teman, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 teman-teman. Itulah aturan penjumlahan. Ini ada penerapan dalam informatika teman-teman, dalam jurusan kita yaitu TRPL. Kita menghitung kompleksitas algoritma, ya menghitung algoritmanya, menganalisis jumlah, menghitung, dan seterusnya. Ini kita lanjut ke aturan perkalian. Nah di web kami ini, di aturan perkalian kita diajari cara perkaliannya teman-teman ya. Jadi konsep dan penerapan. Ya ada pengertiannya teman-teman, pengertiannya. Jika suatu tugas terdiri dari K langkah berurutan, langkah pertama dapat dilakukan dengan N1 cara. Berapa cara? Langkah kedua dengan N2 cara, dan seterusnya hingga langkah ke K dengan N ke cara. Maka banyak cara untuk melakukan suatu tugas adalah N1 kali N2 kali bla 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 sampai NK gitu, sampai seterusnya yang tidak kita tahu. Ya, itu digunakan untuk berbagai dapat terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Artinya dia ini dan bukan atau. Kalau di penjumlahan tadi atau bus atau mobil atau motor. Kalau sedangkan ini pakai dan. Jadi teman-teman dikali ini. Kalau pakai dan artinya mereka terpisah. Ini ada penjelasan lengkapnya teman-teman dalam analisis algoritma dan teori probabilitas. Apa nih? Memiliki banyak aplikasi khususnya dalam analisis algoritma. Nah seperti itulah teman-teman. Ini dalam perkalian kita bisa menganalisis algoritma dan teori probabilitas. Ini ada prinsip dasarnya.
Kemudian ya tahu lah teman-teman ya, perkalian dasar gitu kan, M kali N apa gitu kan. Ini syarat penggunaannya. Nih syarat penggunaannya harus dilihat teman-teman, yaitu pilihannya harus independen yang tidak mempengaruhi yang lain. Kalau independen itu mandiri teman-teman ya. Langkah-langkah harus berurutan, kombinasi harus dihitung semuanya. Ini ada contoh formalnya. Teman-teman ya, ada 3 baju dan 4 celana. Jadi berapa kombinasinya? 3 kali 4, 12. Nah, ini ada latihan soalnya teman-teman ya. Nah, di sini saya dan kelompok saya memberikan latihan-latihan soal. Nah, ini juga ada kalkulatornya teman-teman. Pakai kalkulator handphone juga bisa teman-teman ya. Nggak usah pakai kalkulator ini juga nggak apa-apa. Nah, baik, itulah teman-teman. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Thank you.